Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Habiballah yaumal qiyamah. Sifat yang kedua dari sifat tahalli, menghiasi hati dengan sifat yang dipuji, ialah dzikrul maut. Dzikrul maut artinya selalu ingat hati akan mati. Karena mati adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Dan dia apabila sudah datang, tidak bisa diundur barang sedetik atau maju barang sedetik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya apabila sudah habis umur seseorang, tidak bisa diundur dan dimajukan sedikit jua pun. Dan mati itu adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang yang tahu kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Tidakkah kita sudah menyaksikan ada orang yang mati waktu mau unjun? Ada orang yang mati di dalam taksi. Ada orang yang mati waktu sembahyang. Ada orang yang mati waktu makai dasi. Inilah membuktikan bahwa mati itu rahasia Tuhan. Ketika mau ke kantor lagi pakai dasi, mati. Artinya dalam keadaan tidak bersiap. Ketika mau unjun, mati. Jika dia tahu bahwa dia pacang mati, mungkin dia akan berwudu, sembahyang 2 rakaat. Ketika sujud yang terakhir, wahai malaikat maut, silahkan cabut roh ulun. Tetapi kenyataan di lapangan tidak. Mati waktu di gardu. Naudzubillah. Mati waktu di pasar. Waktu menawar-nawar paku, mati. Mati ketika di kantor. Bahkan ada yang mati ketika makan. Oleh karenanya, wahai hamba-hamba Allah, selalu ingat mati, pemungkas yang sangat-sangat berguna, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, selalu ingat mati, disebutkan sesudah taubat. Ini adalah seakan-akan ilat, alasan. Kenapa kita harus selalu bertaubat? Karena kematian kapan, di mana saja akan datang kepada kita. Nabi kita bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Artinya selalulah kalian
ingat akan yang memutuskan akan kelezatan dunia, yaitu mati. Jadi hendaknya kita ini hati dihantui perasaan, aku parak mati, aku parak mati, aku parak mati. Itulah selalu menghantui perasaan hati kita. Mati adalah kiamat perorangan. Seperti kata Abu Darda, idza matal mar'u qamat alaihi qiyamatuhu. Apabila mati seseorang, maka terjadilah kiamatnya. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Nabi Idris alaihissalam menyamakan jika seseorang dibunuh 1000 kali, dikumpulkan sakitnya semuanya, belum ada 1/4 sakitnya mati. Nabi kita selalu ziarah kubur dan sangat menganjurkan pada umatnya supaya selalu ziarah kubur, karena dengannya kita akan ingat kematian. Seperti sabda beliau, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Artinya selalu ziarahlah kalian akan kubur, karena dia mengingatkan kalian akan mati. Maka hendaknya kita pada waktu ziarah itu menghayal bahwa dalam kubur itu ada anggota kita yang sudah mendahului kita, anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita, baik ayah, ibu, bahkan anak, cucu yang mau tidak mau, sadar atau tidak, kita akan seperti mereka. Tapi entah kapan mati itu akan datang pada kita. Kita harus menghayal ketika ziarah kubur. Kalau pada hari ini aku yang berziarah ke kubur ini, aku tidak tahu, barangkali besok aku yang akan diziarahi orang. Itulah yang selalu terbayang dalam pemikiran kita ketika kita berziarah ke kubur. Kata Umar bin Khattab, kubur itu memang atasnya diam, tetapi betapa banyak orang yang kuriak-kuriak disiksa dalam kubur itu. Kubur itu di atasnya tidak ada apa-apa, tapi betapa banyaknya orang yang bersenang-senang dalam kubur itu. Karena kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu kabun dari kabun surga, atau sebaliknya hopratun min uparinar, satu penjara dari penjara api neraka. Dia selalu berkata setiap hari, wahai orang-orang yang ada di balokuku, silahkan kalian bersukaria, tetapi ketahuilah, suatu saat kalian akan berada di parutku. Parutku adalah tempat yang gelap. Parutku adalah tempat ulat dan cacing. Parutku adalah tempat yang sempit. Kubur tidak bisa kita lupakan. Seperti kematian, jangan sampai kita lupakan. Karena orang yang melupakan kematian dan melupakan kubur akan jauh daripada Allah, jauh dari sadar, jauh dari insan. Mari wahai hamba-hamba Allah, setiap saat kita harus berkata, aku parak mati, aku parak mati, aku parak mati. Bagaimana ketika aku hendak mati? Kayak apa aku ketika berada dalam kubur?
Kayak apa aku ketika berada di alam mahsyar? Kayak apa aku ketika nyebrang titian? Kayak apa aku ketika di alam akhirat? Apakah aku diakui oleh Nabi menjadi umat beliau? Apakah aku diterima oleh Allah menjadi hambanya? Ini yang masih menjadi PR bagi kita, pekerjaan rumah bagi kita. Belum ada jawabannya, kecuali ketika kita sudah mengalaminya. Tentunya untuk mati itu ada sesuatu yang kita persiapkan. Satu, ketika itu ridha hati akan Allah yang akan menjemput kita. Ya Allah, kapanpun, dimanapun, ulun bukan berani, tetapi kapanpun, dimanapun, kalau memang kau menghendaki mengambil nyawa ulun ini, ulun akan rela. Ulun sarahkan jiwa dan raga ulun hanya untukmu ya Allah. Hidup ulun, mati ulun hanya untukmu ya Allah. Senang hati bukan berarti kita berani dengan kematian. Namun ketika Allah mau menghendaki mengambil roh kita, kapan saja, di mana saja, kita akan pasrah. Satu. Dua, mengharap hati akan rahmat Allah. Ya Allah, ulun banyak berdosa. Ya Allah, ulun sedikit saja beramal ibadah kepadamu. Tetapi ya Allah, rahmatmu luas. Keampunanmu, kemaafanmu yang ulun harapkan. Tiga, lidah selalu berzikir. Kalau di lidah sudah karas, hati kita ingat Allah, Allah, Allah. Itu pun bagian daripada apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Apapun keadaan orang itu. Tetapi ingat, hadis ini akan berkait dengan hadis yang lain. Mautul mar'i ala ma'ash. Orang akan menghembuskan napas yang terakhir sesuai ketika dia keadaan waktu dia sigar bugar waktu hidup. Mustahil orang yang selalu meninggalkan sembahyang, orang yang selalu melupakan Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mustahil. Tetapi kalau Tuhan menghendaki bisa saja. Tapi Nabi sudah menggarisbawahi orang akan mati memandang ketika sigar bugar. Kalau ketika kita sigar bugar Allah dan Allah, Allah dan Allah, insya Allah ketika mati kita akan mudah mulut kita mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kalau kita selalu merasakan kedekatan kita dengan Allah dan Nabi Muhammad, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah Nabi yang akan datang mentalkinkan la ilaha illallah di telinga kita ketika kita mau menghembuskan napas yang terakhir. Nabi datang dengan senyumannya kepada kita. Maka apabila ini ada pada kita, ridha hati kepada Allah, mengharap akan rahmat dan keampunan Allah, mulut kita berzikir kepada Allah, dicabut ketika ini ruh kita, maka itulah yang dinamakan husnul khatimah. Yang disabdakan Nabi kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya siapa-siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, akan dimasukkan ke dalam surga. Siapapun dia, apapun pekerjaannya. Sebelum Imam Ghazali sebelumnya Imam Ghazali selalu berbaring pada kapan? Sebelum beliau meninggal, imbah bertahajud malam, Ghazali urak kapan setiap malam. Ini untuk mengingatkan mati kepada beliau. Beliau berbaring pada kain kapan sesudah salat subuh. Diciumnya akan kain kapan itu. Dan dia berkata, wahai kain, alangkah lembutnya kamu sekarang. Dan putihnya kamu sekarang.
Tapi entah kapan kamu akan jadi tampat ulat dan kamu akan busuk bercampur dengan danau. Pada hari Jumat, ketika beliau berbaring di kain kafan sebagaimana yang sudah beliau kerjakan beberapa masa, dan beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat di atas kain kafan yang selalu beliau meratap di atasnya. Benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad, orang mati memandang beliau, memandang ketika hidup. Kalau ketika hidup, ketika sigar, kita selalu ingat Allah, insya Allah kita akan menghembuskan napas yang terakhir dengan la ilaha illallah. Semoga Allah membuka mata hati kita supaya bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.